Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil majdi wal irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita, orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Haji Abdul Rashid yang kita hormati bersama, Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Haji Sayuti, guru kita Kiai Haji Hafiduddin MAG, para hujjat, para asatid, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Iringan doa kita buat mereka semua, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah jadikan mereka guru dan orang tua yang istiqomah, amin ya rabbal. Waktu menunjukkan pukul 5 lewat 10 menit. Di sini kuliah subuh jam berapa, Pak? Jam 7. Panjang amat. Mudah-mudahan di hari, udah hari keberapa ini? Puasa hari ke-6 ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan puasa kita. Allah masukkan kita ke surganya Allah karena Allah ridho dengan puasa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang harus kita ambil dalam ibadah puasa. Di antara pelajaran yang sangat nyata ketika kita melakukan ibadah puasa adalah kita dituntut untuk bersabar. Bapak-bapak sabar gak kira-kira? Sabar ya. Bu, ada ibu-ibu ya? Ibu-ibu sabar dong. Yang banyak sabarnya bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, cengang diri Pak. Sabar ini walaupun dalam bahasa Arab cuma 3 huruf, Shad, Ba, dengan Ra. Bahasa Indonesia sabar itu cuma 5, S-A-B-A-R. Tapi ngejalanin sabar beratnya luar biasa. Susah apa gampang sabar? Oh berat Pak sabar. Maka di antara orang-orang yang beruntung kata Allah, orang yang tidak rugi. Jadi lawannya rugi itu untung. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada orang yang beruntung. Kita kan hidup nggak mau rugi, Pak. Nggak mau kita muflis, rugi itu nggak mau kita. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu mau rugi nggak? Ada Pak. Harga telur 29.500 di sini. Di pasar Kemiri 29.000. Kira-kira dia beli di sini apa pasar Kemiri? Walaupun bedanya cuma 2 P Pak. Itu di pasar diubah-ubah tuh pasar. Karena apa? Indikasi orang nggak mau rugi. Maka di antara orang yang tidak rugi kata Allah, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka kalau orang nggak sabar itu sering kita ingetin Pak. Di jalan tuh kita ngabuburit,
Habis asar udah kita jalan, sebeji kita puterin Pak. Mana sih ujungnya beji timur Pak? Soro kali bates deh. Dari ujung beji ke ujung beji kita puterin. Beli apa-apa Pak? Enggak, muter aja. Kita puter tuh, kita urut. Ya. Itu macetnya luar biasa. Macetnya luar biasa. Ketika klakson motor bunyi semua itu, kita nengok ke belakang, apa kita bilang? Sabar dong. Ada orang antri nih Pak, kemudian nyelak antrian kita. Kita bilang apa sama dia? Sabar dong. Karena sabar itu nggak gampang Pak jadi orang sabar. Bahkan sabar itu kata Rasulullah bukan cuman dalam kena musibah. Ketika kita datang takziah, nyelawat, kita bilang yang sabar ya Pak, yang sabar ya Bu. Ketika kita datang, ketika orang itu sakit, kita datang sama dia, yang sabar ya Bu, yang sabar ya Pak. Ketika ada orang kena musibah, bangkrut, rumahnya kebakaran, kita bilang yang sabar ya Pak. Ternyata kata Rasulullah, sabar itu bukan cuman orang kena musibah Pak. Dan sabar itu punya tingkatan. Mana sabar itu? Kata Rasulullah, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu ada 4 tingkatan. Ada berapa Pak? 4. Berarti ngajinya masih nyambung. Kemarin di sono saya bilang 4. Ada berapa Pak? 3 gitu. Berarti udah rombong-rombong ngajinya. Apalagi ibu-ibu di sono rada gelap, rawan juga Pak. Bisa pulas dia kalau nggak diajak ngobrol. Jadi kata Rasulullah, sabar itu punya 4 tingkatan, ada 4. Mudah-mudahan di waktu yang singkat sebelum Isra sampai selesai 4 nih. Kalau nggak selesai, ntar ngundang lagi. Jangan saya habisin sekarang. Yang pertama kata Rasulullah, as-sabru 'alal fara'id. Sabar dalam ngejalanin perintah yang fardu. Sabar. Yang kedua, as-sabrun 'alal musibah. Sabar di dalam dapat musibah. Yang ketiga, sabrun 'ala azan nas. Sabar kalau ditindas sama manusia, ditindas sama orang, dihina sama orang. Yang keempat kata Rasulullah, sabrun 'alal faqri. Bersabar atas kefakiran atau kemiskinan yang menimpa. Au fi riwayatin ukhra, atau dalam riwayat yang lain ditambahkan as-sabru tarkul ma'asi, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Tuh. Ada hadis yang redaksinya 4, ada hadis yang redaksinya 5. Yang pertama sabar dalam apa Pak? Perintah yang fardu. Yang kedua sabar musibah. Yang ketiga sabar dalam penindasan manusia. Yang keempat sabar dalam kefakiran atau kemiskinan. Keempat-keempatnya harus sabar. Atau riwayat yang lain mengatakan tarkul ma'asi. Sabar yang kelima adalah sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Gak gampang Pak. Kita yang udah biasa sholat gampang Pak. Kita yang udah biasa berjamaah gampang. Tapi ada orang yang biasa bergelimang dengan dosa, kemudian datang dia kepada Allah, dia datang ke masjid, itu nggak gampang Pak dia ninggalin dosanya. Bahkan harus menempuh ujian, bahkan harus menempuh waktu bertahun-tahun baru dia bisa ninggalkan itu maksiat. Nggak gampang Pak. Karena dia dikelilingi oleh orang-orang pada saat itu yang berbuat maksiat. Nggak gampang Pak. Jika ada orang yang datang ke masjid tiba-tiba nggak pernah ke masjid, kemudian kita bilang tumben lu, wah bahaya tuh. Kalimat tumben tuh bahaya Pak. Ya, itu kalimat tumben, wah dia mau ninggalin maksiat deh, dia nggak pengen berhidup dalam bergelimangan maksiat, maka dia tinggalkan itu maksiat, dia datang kepada Allah, dia datang ke masjid, baru buka sendal, tumben lu, aduh. Dibayang-bayang tuh, aduh gua nggak jadi dah tobat dah. Udah ke masjid dikata tumben, ya kan? Masjid mana tuh? Baitur Rahim. Itu luar biasa Pak.
Dan orang yang berbuat maksiat makanya ditambahkan menjadi as-sabrul tarkul ma'asi, sabar meninggalkan maksiat. Gak gampang. Orang kalau baru ninggalin maksiat kemudian dia beribadah, oh banyak yang ngeledekin Pak, banyak yang ngeledekin. Apa dia bilang? Yuk ikut lagi yuk. Enggak, udah nyium sejadah loh. Waduh, jangan deh, kita udah tua, malu. Ayo dah mabok dah. Enggak, gua udah ngaji mau di Baitur Rahim, malu. Gurunya Kiai Haji Sukron Ma'mun, malu kalau gua mabok. Enggak, ayo, lo temen kita udah pada ngumpul di sono. Enggak, malu, gua bayarin dah. Ayo dah, begitu sudah. Itu nggak gampang Pak. Itu yang buat orang sekelumit dianggap maksiat, sekelumit dianggap dosa. Cuman sadar gak kita ketika kita ibadah kita suka bikin dosa Pak? Apa dosa yang paling gampang ketika puasa? Nih, kata Nabi, sitatun asya tuhbitul a'mal. Ada 6 tuh kalau kita lakuin tuh hancur amal kita Pak. Habis tuh amal kita. Apa diantaranya? Al istighalu bi uyubil khalqi, sibuk ngurusin aib orang. Bahasa ibu-ibu Pak, ngomongin orang. Sekarang saya tanya nih, ngomongin orang dosa apa enggak? Bu, nih ibu-ibu nih Pak, ibu-ibu mah nggak suka ngomongin orang Pak, dia mah nggak suka, dia mah hobi. Ya, Bu, ngomongin orang dosa apa enggak? Dosa katanya. Bu, ngomongin orang haram apa enggak? Jawab yang kenceng, ngomongin orang dosa apa enggak? Kurang kenceng sampai langit ke-7 biar kedengeran, dosa apa enggak? Dosa. Cuman prakteknya Pak, prakteknya yang kita anggap kalau orang mabok, dia sadar tuh Pak lagi berbuat dosa, maka dia nggak berani tuh deketin masjid. Orang mabok tuh nggak berani. Orang lagi berbuat maksiat dia nggak berani tuh buat ibadah karena dia tahu dia lagi bikin dosa. Cuman ada dosa yang nggak berasa kita bikinnya Pak, nggak berasa Pak. Dosa apa itu? Al istighalu bi uyubil khalqi, sibuk ngurusin aib orang. Ngomongin orang tuh dosa Pak, ngomongin orang tuh maksiat. Cuman kita nggak sadar lagi bikin dosa, bener apa enggak? Bahkan kadang, maaf nih Pak, dimulai dengan kalimat maaf ini ya, ini maaf nih, ini bukan ngomongin orang nih, ini maaf nih. Bahkan kita mulai dengan maaf ya, ini mah bukan ngomongin orang. Emang ngomongin siapa kita? Bu, kalau ada temen ibu yang ngajakin ngomongin orang nih, maaf ya Pak, saya lebih banyak ngajak ngobrol ibu-ibu ya Pak, karena kalau dia nggak diajak ngobrol dia suka ngobrol sendiri. Bu, kalau kita diajak ngomongin orang, kalau lagi puasa berani gak kita bilang ini shaim, maaf saya lagi puasa? Bapak-bapak juga gitu Pak, berani gak Pak ketika teman kita nyamperin kita, dia mau ngomongin saudara kita, ngomongin keburukannya, kejelekannya, walaupun benar dia itu punya dosa begitu, kita omongin. Bulan puasa datang, karena gibah ini nggak butuh tempat Pak, nggak butuh tempat. Al istighalu bi uyubil khalq itu nggak butuh tempat, di mana be jadi. Di tukang sayur jadi, di masjid jadi. Lah kadang-kadang lagi ngaji ngomongin orang, lihat itu, no empu anu no, lihat dah, kerudungannya masa kuning, bajunya oranye, kagak nyambung pisan ya. Nggak berasa Pak lagi bikin dosa tuh, nggak berasa dia. Maka kalimat al istighalu bi uyubil khalqi, sibuk ngomongin orang, nggak berasa. Dia nggak butuh tempat, di mana aja jadi itu Pak. Jadi itu Pak, dia di mana aja. Besok lagi bulan puasa nih, dilatih lisan kita, hafizil lisan, dilatih lisan kita buat dijaga nih. Kalau ada orang yang ngomong kita bilang inni shaim, maaf saya lagi puasa. Berani gak kira-kira ngomong gitu Pak? Berani ya? Tapi yang ngajakin ngomong DKM Pak. Yang ngajakin ngomong DKM berani gak? DKM habis sholat kisuk-kisuk, ya bulan puasa, berani gak Pak besok kita bilang
maaf nih, inni shaim, saya lagi puasa. Berani gak Pak? Harus berani Pak. Kalau enggak tuhbitul a'mal, hancur amal kita, habis amal kita, habis Pak. Sayang-sayang puasa, besok sayati ala ummati yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, salatin wasiyamin wazakatin, dia datang tuh bawa puasanya, dia datang itu bawa salatnya, dia datang bawa hajinya. Kata Allah, maaf, catatan amal kamu kosong. Kenapa kosong? Noh, udah banyak yang nuntut noh. Kamu dulu di dunia suka ngomong gini ya, bener gak orangnya? Bener Pak. Luar biasa. Bu, berarti besok bisa ya? Nggak usah besok, ntar dah. Ntar bisa ya? Kalau ada orang yang ngomongin orang, teman kita ngajakin ngomong, bilang maaf saya lagi puasa. Kadang temennya ngajakin begitu Pak. Maaf ya, saya lagi puasa. Yang satu bilang, iya bener, bulan puasa nggak boleh ngomongin orang, ntar aja habis maghrib, begitu. Habis maghrib katanya. Jadi itu nggak gampang. Makanya sabrun tarkul ma'asi itu dimasukkan ke dalam sabar, bentuk sabar yang kelima di redaksi hadis yang lain. Yuk, yang pertama kata Rasulullah, sabrun alal faraid, bersabar atas perintah-perintah yang fardu. Kata Rasulullah, apa balasannya? Bersabar perintah yang fardu, taufik, kata Nabi. Dia lagi dapat taufik dari Allah. Yang kedua, as-sabrun alal musibah masubatun, orang yang bersabar ketimpa musibah, orang itu lagi dapat pahala besar dari Allah. Yang ketiga, as-sabrun ala azannas, ketika ada orang bersabar lagi ditindas manusia, dizolimin sama orang, kata Nabi, sabar model begitu mahabbah, dia lagi dapat kecintaan dari Allah. Yang keempat kata Nabi, kalau ada orang sabar dalam kefakiran, kemiskinan, kemelaratan, sabrun alal faqri ridallahi ta'ala, dia lagi dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sabrun alal faraid taufik, orang yang bersabar ketika dia beribadah kepada Allah, itu dia lagi dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nggak dapat taufik dan hidayah Pak? Nggak gampang nih Pak, mata nih melek pagi-pagi, nggak gampang Pak. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, illam syaghallatka bil haq fasyaghallatka bil batil, kalau nafsumu tidak diarahkan, disibukkan dengan jalan yang benar, dia akan liar menuju jalan yang batil. Ini jam 5:30 nih, enaknya habis sahur, habis sholat subuh ngapain Pak? Tuh, udah jawabannya sama, enaknya ngapain Pak? Tidur. Nggak salah Pak, orang puasa tidur nggak salah. Orang ada yang bilang walaupun hadisnya dhaif, naumus shaimul ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nggak apa-apa Pak. Bapak tidur dari habis sholat subuh nih jam 5:10, Bapak tidur, bangun terjohor jam 12, dosa gak? Melek bangun sholat johor, habis sholat johor tidur lagi, bangun jam 5:30, dosa gak? Asar dia bangun jam 4, dilihat hujan, dia tidur lagi, bangun-bangun jam 6:45, boleh gak gitu? Boleh. Cuman itu menurut saya bukan puasa, itu mah belajar mati. Lu bentar-bentar tidur sayang Pak. Makanya kalau ada orang yang puasa, dia tetap produktif Pak, dia tetap kerja, dia tetap dagang, dia tetap ngajar, oh dia tetap keliling tuh Pak buat cari nafkah, maka orang itu puasanya produktif Pak. Nggak salah Pak. Orang yang puasa tidur mulu, gak ada. Dia jawab, kenapa saya tidur? Saya tidur untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Wah, dalilnya cakep. Karena kalau saya bangun, saya ngomongin orang pasti. Kalau saya bangun, wah saya ngayap kemana-mana, mata saya kemana-mana, mendingan saya tidur. Wah, nggak produktif. Jadi yang pertama itu sabrun alal faraid taufik. Gimana nggak mau dapat taufik Pak? Susah Pak, melek pagi-pagi itu berat. Makanya ada kalimat ketika kita bangun tidur tuh Pak, selain doa yang sering kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah, Nabi ngajarin kita, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Puji syukur kepada Allah yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Wa afani fi jasadi, dan menyehatkan aku punya badan. Wa adzina li bidzikrihi, dan Allah izinkan lisan ini untuk menyebut nama Allah ketika bangun tidur. Nah, gampang tuh Pak. Bangun tidur, melek mata, lisannya udah ngomong alhamdulillah. Itu nggak gampang Pak, berat. Begitu doang berat. Belum sholat subuh, belum dia bangun dari tempat tidur, dia ke kamar mandi, dia wudhu, itu belum. Baru ketika dia bangun, rohnya masuk ke dalam jasad, kemudian dia bilang alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Ya Rabb, alhamdulillah, roh balik lagi ke dalam jasad. Karena banyak gak yang habis tidur kagak bangun lagi? Banyak gak Pak? Mati kita nggak tahu. Habis Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, habis sholat duha Pak, badannya lemes, minta diantar ke rumah sakit, meninggal dunia. Gak ada yang tahu tuh Pak. Banyak yang bangun tidur udah melek lagi, dibangunin bangun Pak, bangun Pak, nggak melek lagi Pak. Kemana tuh? Ruhnya udah langsung pulang. Makanya Nabi bilang, orang yang tidak bisa witir di tengah malam, maka habis isya sudah boleh witir ketika mau tidur. Kenapa demikian? Karena ketika dia mati dalam keadaan tidur, dia sudah berwitir, dan terakhir adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Belum ibadah Pak. Dia itu belum ibadah, baru melek mata dia bilang alhamdulillah. Saya nggak hafal Ustaz doanya. Ada kan yang nggak hafal ya Pak ya? Ada yang nggak hafal Pak. Pak kenapa nggak baca doa itu? Nggak hafal. Banyak orang yang nggak hafal doa Pak. Itu baru doa bangun tidur. Ada lagi padahal itu buat sehari-hari. Kita suka ingat doa mau makan, tapi lupa baca doa habis makan. Ya benar. Ya benar. Doa mau makan apa? Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah bahkan cukup Bismillahirrahmanirrahim. Gampang apa susah? Gampang apa susah Pak? Gampang. Tapi berat. Makanya banyak orang yang buka puasa nggak pakai doa. Bismillahnya hilang, langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bahkan Allahumma barik lananya udah hilang tuh. Mau makan kita ingat doanya, habis makan kita ingat gak? Tapi kalau bapak-bapak sini ingat semua kayaknya. Banyak orang yang lupa Pak. Habis makan kalau belum alhamdulillah. Habis makan kalau belum alhamdulillah. Karena wa'adzina li bidzikrihi. Ketika bangun tidur dia belum ibadah, belum ambil wudhu, dia belum berangkat sholat ke Baitur Rahim, dia baru melek mata. Wah, kata Allah, as-sabrun al-faraid taufik. Dia sudah dapat taufik dari Allah. Dia bangun, dia wudhu. Al-wudhu fil makarih. Dia wudhu dalam keadaan yang dingin. Oh, wudhu subuh itu berat Pak. Apalagi hujan mulu nih subuh, ya gak? Udah mau ngaji, gerimis lagi. Lagi kemarin tuh saya di Jalan Bungur, hari Sabtu pagi subuh. Ya, Ustadz biasanya mah banyak yang kuliah subuh, karena hujan man 2 baris. Man 2 baris Pak. 2 baris. Hujan. Deres subuh kan? Ya. Itu berat, nggak gampang tuh. Al-masya'i ilal masjidi fi dhulam. Berat tuh ngelangkain kaki ke masjid dalam keadaan gelap tuh berat Pak. Apalagi gerimis kayak kemarin. Kalau hujan gede jelas ya. Kalau gerimis kadang-kadang lihat rumah gerimis, tangan ya hujan. Kira-kira berangkat apa enggak? Berangkat apa enggak? Berangkat Pak. Lagi live streaming di YouTube Betawi Keraton. Bilang berangkat tuh Pak. Ya, kita berangkat tuh Pak. Ya, itu buat ibadah tuh berat. Maka kalau ada orang dia sabar dalam ibadah, kata Nabi as-sabrun 'alal faraid taufik, dia lagi dapat taufik dari Allah. Gampang Pak. Coba kita kalau diajak main Pak, diajak jalan-jalan, hujan gede, deras, petir,
Kita kalau mau ibadah begitu. Hujan nih gerimis, kita bilang dalam hati, gua nggak ke masjid dah. Mengapa? Ntar deres lagi. Begitu pasti. Coba kita kalau diajak main, hujan deres, geluduk, gede hujan, kita bilang apa? Ntar juga berhenti, gampang ini mah hujan begini itu. Makanya kalau sabar itu dalam ibadah, taufik tuh Pak. Nggak gampang ibadah sabar Pak. Maka ibadah yang fardu itu butuh sabar. Sholat butuh sabar. Bapak sholat sabar ya? Ibu sholat sabar gak Bu? Yang benar. Bu sholat sabar gak? Sekali lagi saya tanya, ibu sholat sabar apa enggak? Katanya as-sabrun alal faraid taufik. Orang yang sabar ketika ibadah fardu itu lagi dapat taufik. Kali lagi saya tanya, ibu sholat sabar apa enggak? Sabar. Sekarang saya tanya, kalau terawih milih imam yang cepat apa yang lama? Kalau terawih milih imam yang cepat apa yang lama? Di Stangkle itu ada Masjid Al-Ahyar. Saya bilang sama Bilalnya, Bilal, petugas besok jangan dibacain ya. Emang apa? Orang jamaah suka ngincer imam. Ketika disebut imam untuk esok malam Haji Sayuti, aku pindah dulu sembayangnya. Lama dia mah. Adakah yang begitu? Adakah yang begitu? Di mana tuh yang begitu? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Banyak tuh Pak yang begitu Pak, ngincer imam. Apalagi sekarang isanya udah gelap, 7:30 baru isya. Terawih cepet banget, baru kelar jam 8:20. Kita ngomong lagi pulang, gila imamnya lama banget. Padahal tuh udah gigi 4. Udah gigi 4 kita bilang lama. Tuh imam udah gigi 4. Karena isanya malam kita bilang lama. Lama banget imam. Gila. Mau dikata apa tuh begitu? Allahu Akbar. Bener apa enggak? Ibu sholat sabar apa enggak? Sabar. Terawih nyari yang cepat yang lama. Kalau ada imam yang lama tuh kadang ada yang dicoret Pak. Besok jangan pakai lagi nih, emang apa lelet. Karena ya kita harus tahu kondisi. Kalau imam kita tadi enak, cepat, standar Pak, enak Pak. SNI tuh imam begitu, SNI dicari. Ada imam yang pakai surat tinggi Al-Baqarah tapi bacanya pendek, enak, nikmat. Oh nyantai, cepat bacanya, enak Pak. Imam begitu harus tahu kondisi makmum. Ini di sini terawih 11 atau 23? 23 ya. Kalau ada imam yang lama kira-kira kuat tuh. Terawih sampai jam 11 kuat gak? Sama aja Pak. Di mana juga begitu. Terawih pengennya cepet. Ibu mau terawih cepet gak? Sayyidina Utsman bin Affan terawih 2 rakaat Bu. Gimana besok? Kalau Baitur Rahim kita terawih 2 rakaat, setuju gak? Tapi Utsman bin Affan model terawihnya rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kuat kok? Hah? Gegel. Kaki gemeteran. Jangankan 15 juz, terawih 23, imam baca atorik udah geleng-geleng. Makmum di belakang, aduh, imam lagu apa baca atorik? Ya. Man 23 baca atorik. Geleng-geleng. Apalagi model terawihnya Utsman bin 2 rakaat Pak, nggak banyak. Terawih sholat santai 2 rakaat, Allahu Akbar, 15 juz. Jangankan 15 juz ya Pak, imam baca amayata sa'alun kita merem. Wah luar biasa. Apalagi dia lihat makmumnya udah 70 tahun ke atas. Imam harus tahu tuh. Makanya imam sebelum jadi imam dia nengok dulu ke belakang. Istawu mustaqimu i'tadilu ibadallah. Sambil dia perhatiin tuh, diliatin imamnya yang banyak yang muda apa yang tua. Kalau banyak yang tua, sikat gigi 1. Biarin lama juga. Kalau banyak yang tua, harus paham tuh. Oh banyak yang tua nih, Allah santai.
Ya. Yang tua karena problem, dikasih cepet asam urat, dikasih lama pinggang perih, gitu kan? Masalah nih Pak. Ini kalau ibadah ada aja kadang-kadang. Maka dalam kitab Khosaisul Muhammadiyah itu pinggang kita bukan cuma tangan sama kaki, pinggang kita buat sandaran itu jadi saksi di hadapan Allah. Dalam kitab Khosaisul Muhammadiyah, Sayyid Muhammad Al-Maliki ngarang kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, Syarafal Ummah Muhammadiyah. Pinggang kita jadi saksi Pak di hadapan Allah. Ya Rabb, pinggang saya jadi saksi nih. Dulu di dunia saya ngelakuin yang fardu, ngaji sampai pedes nih pinggang. Makanya saya nggak pernah ngomel kalau ibu-ibu bawa bapak ngaji ada yang nyender, nggak apa-apa Pak. Ada yang nyender, ada yang kakinya melonjor. Kan kalau ngaji sejam juga berasa lama ya Pak. Ngaji itu sejam berasa lama Pak. Ada yang kakinya itu sejam aja Pak. Padahal di pos ronda kalau kita lagi main gaple itu kaki satu star tuh. Tahu satu star ya? Begini sejam kuat. Begini sejam kuat Pak. Di mana begini kuat? Coba kalau kita lagi ibadah, kuat gak sejam begini? Tak kuat Pak. Macam-macam, udah ada yang belonjor, udah ada yang begini. Itu buat ibadah berat, buat ibadah nggak gampang. Baru model kaki doang. Makanya biarin, ntar pinggang kita, kaki kita itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabbi, kalah Pak kita. Ada yang pakai kursi roda dia datang, ada yang pakai tungket dia datang Pak. Biarin, makanya orang ngaji jangan nyender, jangan tidur. Biarin Pak, namanya lagi di taman. Kata Nabi kalau ada taman surga mampir. Mana taman surga? Nih majelis taklim, taman surga. Majelis zikir di taman surga. Emang di taman ngapain Pak? Santai. Biarin, saya nggak ngomel. Biarin yang belonjor juga kakinya, jangan ditekuk lagi, udah biarin Pak. Oh, yang belonjor jangan ditekuk lagi. Itu jadi catatan di hadapan Allah. Betis kaki dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, biarin tuh jadi catatan di hadapan Allah. Paling malaikat nanya, tuh kaki saya berdekil banget itu. Itu luar biasa Pak. Sabrun alal faraid taufik. Gak gampang Pak. Sholat aja butuh sabar. Makanya ada rukun tumakninah, sabar tuh. Lagi bawa jamaah jangan lama-lama tuh maninanya. Ini udah terawih, sujudnya lama. Boleh gak? Ya boleh aja kalau imamnya ridho. Tanya dulu sama makmum. Makmum, ntar saya mau ada sujud agak lamaan ya, boleh gak? Boleh, sujud agak lamaan. Kan makmum kita nggak sama Pak. Apalagi habis terawih. Tadi yang makan baru buka, baru minum doang, makan kolak doang, ntar pengen makan lagi habis terawih, itu kepikiran lagi sholat tuh Pak. Ya kolak gua habis dah. Kolak basi dah. Imamnya sujudnya lama banget. Boleh gak? Boleh. Tapi makmum kita kata Nabi, ada yang tua, ada yang muda, anak yang kecil, ada yang punya hajat. Itu harus tahu tuh imam. Kejadian Pak, dulu saya pernah ngisi kultum, saya datang telat, imamnya lama Pak, tapi bukan di sini, bukan di sini, karena belum saya mengisi kultum tarawih di sini belum, ya, di tempat lain. Saya datang paling belakang. Itu ketika imam sujud lama, makmum sampai bangun Pak, dari sujud sampai bangun, belum, dia sujud lagi. Saking lamanya tuh Pak, kita takut ngerusak makmum. Serius Pak kejadian. Nggak pakai saya sebut musolanya, musola Pak, ya, karena makmum nggak tahu semua. Dia mungkin dia imam mati nih, jangan-jangan, ya, kayak Haji Jalal tidur lagi sujud, ngimamin subuh tidur, kirain tuh maninah tidur, dicolek gelepak, kirain mati pules ngorok. Makanya imam jangan lama. Allah, itu makmum sampai ada yang ngomong, Wallahi Pak, demi Allah nih saya ngomong, pada ngomong belum sujud lagi. Allahu Akbar. Bener Pak, sholat tuh butuh sabar. Ya, nggak usah sholat berjamaah deh. Sholat sendiri kadang pikiran kita kemana-mana. Walaupun ada yang bilang, walaupun pikiran kemana-mana, yang penting tetap sholat. Daripada kagak sholat
tapi kemana-mana begitu. Ada yang bilang begitu. Ya benar ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita sholat tuh ya Allah. Makanya ulama banyak ngajarin tuh ya, kalau sholat baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Oh banyak tuh supaya setan, ntar deh kalau diundang lagi, setan itu udah janji di hadapan Allah. Kata setan apa? Ya Rabbi izzatika wa jalalika la abrahu ibadaka ufi ibadah. Aku nggak bakal berhenti goda hambamu ya Rabb. Lagi sholat Allahu Akbar, pikiran ngayang nggak Bu? Makanya kata Imam Nawawi minimal Allah ketika takbir konsentrasi, ketika takbir Allahu Akbar. Ada lagi yang menambahkan ketika tahiyat. Selebihnya itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Luar biasa. Coba ketika takbir Allahu Akbar, habis itu udah ngayang lagi baik. Maka ada yang rakaat 3 sampai 5. Nah ya makanya sholat berjamaah itu banyak untungnya Pak. Kenapa untungnya? Kalau imam lupa, makmum ingetin. Imam lupa rakaat, dia berdiri baik, makmum subhanallah. Ada imam salah kagak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata makmumnya subhanallah. Salah apa kata imamnya? Oh suratnya kepanjangan kali, dia pendekin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Makmum subhanallah. Emang masih panjang wal asri di Baitur Rahim? Dia ganti lagi surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Makmum subhanallah. Imam sampai kesel, gua salah apaan sih? Imam sampai bingung dia salah apaan. Ternyata belum baca Al-Fatihah. Ada mudah-mudahan nggak kejadian di Baitur Rahim Pak, tapi ini fakta Pak, ada kejadian di masjid lain serius Pak. Ya Rabb, makanya itu imam tuh dipilih, Pak. Ya, kenapa yang tua kadang-kadang hidupnya udah tenang. Allahu Akbar. Kalau lupa-lupa dikit makmum ngingetin, kan masalah tadi. Baca kuliah kepanjangan kali, baca wal asri kepanjangan. Ina sampai bingung, imam gue salah apa? Kata makmum belum baca Fatihah, kan salah Pak. Makanya sholat berjamaah tuh disiplin kita rapi. Coba lihat ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Udah pada diri yang di pojok-pojokan. Kayak di Baitur Rahim begitu tuh. Pada diri, hayya 'alas shalah, daripada berwhatsapp. Imam tinggal keluar dari ruangan, istaqimu. Oh, udah rapih Pak. Ada yang sampai pada qomati shalah masih nyender banget. Pada qomati shalah, kata imam cepetan, makanya imam gak boleh ninggalin makmum. Dilihat tuh, isi Pak yang kosong, saf kedua masih kosong, isi dulu saf kedua, baru buat saf ketiga. Kalau saya begitu, orang-orang tua kita dulu kalau jadi imam bawel, bukannya bawel, dia lagi sholat tuh biar sempurna Pak. Isi, nah kecil jadi depan, nah kecil belakang, ya apit di belakang. Tuh orang tua kita dulu. Jangan ngikutin sejadah, rapat, lurus. Ada yang ngikutin sejadah. Ini kan kalau ambal begini enak nih, nggak ada garisnya. Ada ambal yang ada garisnya kayak sejadah tuh Pak, satu-satu dia Pak. Lagi zaman Covid kemarin 2 meter. Orang 2 meter, seorang luar biasa. Oke, kalau sholat berjamaah ditata tuh Pak sabarnya. Kalau imam salah, makmum benerin, ya kan? Imam ngelamun, makmum ngingetin. Yang repot makmum ngelamun, imam ngelamun. Makmum ngelamun, imam ngelamun, aura-auran bayang.
Ibu nih bu, kadang-kadang sholat masih bisa ngereken utang. Habis bulan dia sholat, Allahu Akbar, gaji 5 juta, kontrakan 1,5 juta, bayar motor saja. Lagi sholat masih bisa ngereken utang pak. Lagi hari Minggu, Allahu Akbar. Enaknya buka puasa pakai apaan ya? Allahu Akbar. Di kulkas ada ayam kayaknya. Sami Allahu liman hamidah, diopor kali enak. Allahu Akbar. Ya, anak-anak agak doyan diopor, digoreng aja. Allahu Akbar. Kayaknya diopor bapaknya kagak doyan. Allahu Akbar. Sampai diri Allahu Akbar. Ini ketiga apa keempat ya? Kacau. Jujur dong pak, kita sholat begitu. Saya model sholat saya begitu pak. Apalagi sholat bawa motor bagus, bawa helm bagus, baru takbir pertama Allahu Akbar, tuh motor ada yang nyala, kita gelisah gak? Motor gua tuh baru 2 kali bayar, ya batalin apa enggak sholatnya? Tuh sholat tuh lagi sholat kadang-kadang Allahu Akbar, gua naruh kunci di mana tadi ya? Ingat tuh pak, diurut lagi sholat. Oh iya gue tahu ya, iya tadi di kantong baju koko ketemu pak. Kayaknya harus sabar. Sabrun alal faraid taufik. Sabar ketika ibadah, itu dapat taufik dari Allah pak. Nikmat orang yang ibadah, nggak ada tuh ibadah bikin orang sengsara, nggak ada. Ini puasa nih pak, sabar. Tapi nggak sabar kita pak puasa. Dari pagi beduk subuh kita nggak makan nggak minum pak. Tapi ketika habis asar girang aja kita rasanya pak. Girang apa enggak pak? Mau buka tuh kata Nabi, farhatun inda iftari. Dia lagi dapat kegembiraan ketika mau buka puasa. Walaupun di rumah nggak ada apa-apa, walaupun dia tahu di rumah ntar buka dia udah tahu cuman makan nasi doang sama tempe sama sop iga. Salah. Dia udah tahu tuh buka cuma nasi doang sama tempe, dia tahu. Tapi ketika mau maghrib nunggu tuh, itu sabarnya dia bikin bahagia dia pak. Nggak ada tuh orang yang ibadah ketika sabar dia menanti penantian sabarnya dengan kebahagiaan. Beda orang yang sama orang nggak puasa, nggak bahagia dia pak. Dia udah buka siang-siang, rumah makan kakinya doang, kepalanya nggak ada, badannya nggak ada. Dia udah buka siang-siang, itu kan nggak ketahuan ya, kakinya Ustadz Jenal kita nggak tahu tuh, kita nggak tahu tuh kakinya siapa pak. Siang-siang dia udah makan tanpa uzur. Ketika dia sama-sama buka sama kita, bahagianya beda pak. Bahagianya beda, makanannya sama, nih kegembiraan di hati nggak bisa bohong. Maka kata Nabi, amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqan. Orang ibadah tuh hatinya ditanamkan oleh Allah, amla qalbaka ghinan, dia punya kekayaan dalam hatinya. Nikmat, makan pakai tempe rasanya kaya banget, enak. Beduk maghrib, belum beduk maghrib aja udah di depan TV. Sekarang maghrib jam berapa? 6:09 ya? Jam 6 TV udah dinyalain tuh. Dia geser ke Indosiar, belum maghrib. Kata emaknya, ganti RCTI kali udah maghrib. Ganti RCTI belum maghrib juga. Ganti MNC udah maghrib kali. Ganti MNC yang belum maghrib. Geser SCTV kata emaknya. Ya SCTV belum maghrib. Kata emaknya, makanya besok nyetelnya SCTV aja, maghribnya cepet begitu. Itu sabarnya luar biasa, penikmat orang sabar. Itu baru di dunia. Sabrun alal faraid, ketika dia ngerjain yang fardu dia sabar, girang hatinya pak. Aduh alhamdulillah, kayaknya beda pak. Besok ketika malam takbir beda. Orang yang takbir dia sabar tuh puasanya, dia sabar tuh terawihnya dari malam pertama sampai malam terakhir. Walaupun itu sunnah, dia punya kegembiraan tersendiri ketika malam Id. Cuman kan faktanya beda pak. Udah malam 20 banyakkan Lailatul Qadar apa Lailatul Bajar? Oh ibu-ibu tahu tuh, banyakkan Lailatul Bajar. Masjid sepi udah, terawih di rumah kagak, di masjid kagak, tadarus di rumah kagak, di masjid kagak. Oh berat tuh godaannya. Ketika malam takbiran dia menantikan kesabaran 30 hari. Oh beda
beda Pak, nikmat. Dia nangis tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena ada rasa kegembiraan dalam hatinya ketika dia tunaikan yang fardu itu dengan sabar. Lihat orang ketika haji, ketika umroh, selesai tawaf wada dia nangis Pak. Kenapa nangis Mas? Ada kegembiraan yang tidak dapat dirasakan ketika dia sabar, dia tawaf, dia sa'i 7 putaran, kemudian dia berangkat lagi ziarah, capek, dia tetap sabar, punya kegembiraan tersendiri. Orang yang puasa enggak puasa beda Pak, beda. Dia buka di siang hari ikut sama-sama kita, beda. Nggak sama Pak, nikmatnya nggak sama. Itu baru di dunia, belum di hadapan Allah. Ketika di hadapan Allah, orang yang puasa dipanggil oleh Allah. Mana yang puasa? Kumpul, kata Allah. Kata Allah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Sama begini kekencangannya sih Pak? Nggak kekencangan ya? Iya. Halo, selama belum makan begini memang. Puasa. Nama ceramah belum di DP begini. Jadi begitu. Jadi kata Allah, yang puasa kumpul, yang puasa dipanggil tuh Pak, yang puasa. Mana yang puasa dikumpulin sama Allah. Kata Allah, kulu wasrabu, makan minum hani'am, yang enak, yang tenang, yang sedap, bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Ini adalah sebab kesabaran dari amalmu yang telah engkau kerjakan yang lalu. Makan minum, makan minum. Teman kita sekarang ngeledekin kita Pak, kita lagi puasa dia ngeledekin. Nih kopi enak nih, kopi enak nih, tengari-ngari. Nih rokok enak nih, rokok nih enak nih, enak. Buat saya yang nggak ngerokok Pak, biasa aja Pak. Ada orang yang ngerokok di jalan siang hari bulan puasa. Tapi buat orang-orang yang rokok, buat orang-orang yang hobi ngerokok, ketika ngelihat orang ngerokok di siang hari, itu pengen digamparin ya rasanya. Karena orang yang hobi ngerokok dia bilang, aduh, gue buka puasa, mendingan gak kena nasi daripada gak kena rokok gitu. Dari siang dia sabar tuh Pak, dia tahan tuh, gak ngudut, dia sayang tuh, gak ngopi. Ketika ngelihat saudaranya, sesama muslim, dia udah buka siang-siang. Nih enak dong kopi dong, nih enak nih, enak nikmat, nih es nih, mau. Besok di hari kiamat gantian. Kata Allah, kulu washrabu. Yang kemarin capek, yang kemarin sabar nahan lapar, nahan haus, sekarang makan, minum, hani'am bima aslaftum, yang kenyang, yang enak, yang sedap fi ayyamil khaliyah. Karena dulu kamu udah capek, makan sekarang gantian. Nah, ntar di hari kiamat kita ledekin tuh Pak teman kita yang sekarang begitu. Nih, enak nih. Rasain lo dikocorin api neraka. Rasain tuh dialirin nanah dalam mulutnya, dalam kupingnya. Rasain. Besok kita ledek gantian. Biarin Pak, sekarang sabar aja Pak. Bu, kapan ke Tanah Abang, Bu? Bu, ke Tanah Abang kapan? Apa udah punya baju lebaran? Itu kadang-kadang ironi Pak, orang yang beli baju lebaran itu bisa buka puasa Pak gara-gara baju lebaran. Yang sedih kadang kita lihat makan di restoran, istrinya berjilbab nggak makan, lakinya makan. Allahu Akbar. Itu gimana tuh dipandang anak Pak? Ketika ibu berjilbab, suami nggak puasa, nyuapin anak di restoran siang-siang, bapaknya makan. Allahu Akbar. Kita doain yang begitu biar kembali kepada Allah Pak. Kesian ntar di hari kiamat kita pada makan, dia lapar. Kemarin kamu udah makan kenyang di dunia, kamu udah minum kenyang di dunia, orang lagi puasa, kamu lagi pada makan. Gantian sekarang mereka yang makan. Beda Pak. Orang soleh ketika masuk surga tuh Allah kasih selamat Pak. Malaikat tuh udah berjejer tuh Pak. Orang yang sabar banget, sabrun alal faraid dalam ibadah. Malaikat udah berjejer. Mana jamaah Baitur Rahim yang sabar? Terawih sampai malam terakhir, jejerin tuh Pak. DKM di depan, sama Kiai Haji Abdul Rasid di depan Pak. Ya lagi mimpin. Mana jamaah kurang atuh? Mana yang atuh nih? Tengok. Oh lagi nyangkut noh, lagi diperiksa.
Emang apa dia dulu? Oh, dosanya banyak. Wah, ngantri itu Pak, mana yang puasa, mana yang sabar. Masuk ke pintu surga, malaikat bilang, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Ya. Disebut kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya. Selamat dulu kamu udah sabar. Fani ma'uk badar. Ini tempat kamu sekarang nih. Kemarin dunia bukan tempat kamu. Kemarin kamu capek. Orang-orang tidur kamu bangun tengah malam. Orang-orang masih tidur kamu udah bangun ke masjid sholat subuh. Orang-orang lagi pada makan kamu puasa. Salamun alaikum bima sabartum fani ma'uk badar. Kamu capek mata kamu ngaji baca Quran majelis taklim. Sekarang selamat. Ini tempatmu kata Allah. Kaget dia Pak. Ya Rabb, amalan apa yang saya lakukan? Saya biasa aja kayak jamaah Baitur Rahim. Saya ngaji sebulan sekali, mingguan saya datang, tadarus saya datang. Saya biasa aja, nggak ada yang hebat. Apa kata Allah? Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya Allah, bahagia. Kata Allah, ini balasan pekerjaan sabarmu kata Allah. Ini adalah balasan buat orang-orang yang sabar. Ajrohum, saya balas sekarang pekerjaan mereka. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Mereka akan kaget. Kenapa kaget? Karena dia melihat pahala sabar itu lebih besar ketimbang amalan yang dulu dia lakukan. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 4, baru 1 Pak, 3 lagi. Ntar kita lanjut kapan-kapan deh ya. Kapan-kapan dah kalau diundang lagi. Kalau enggak ya enggak dilanjut-lanjut. Yang pertama, sabrun 'alal faraid taufik. Bersabar dalam mengerjakan ibadah yang fardu, mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kita dalam segala hal kehidupan kita. Allah tambahkan jiwa-jiwa kita, keluarga kita, anak-anak kita, jamaah kita menjadi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersabar, yakinlah ada pahala yang Allah siapkan, ada kebahagiaan yang Allah siapkan di akhirnya. Walaupun tidak kita temui itu di dunia, Allah sudah janji di akhirat orang yang sabar adalah orang yang masuk surga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sempurnakan ibadah kita sampai akhir Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة شر الفاتحة بكرامة الفاتحة اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك نتوكل وعليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نورا وصحة وعافية وبركة بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.